Halo Sobat Sehat, kembali lagi di program Infek Real Talk Real Health. Bersama saya sebagai moderator Wanda Tefbana dan di sini ada narasumber kita. Perkenalkan, nama aku Belva Angelica dari jurusan Ilmu Keperawatan tingkat 3. Oke, sebelum kita mulai, aku mau tanya dulu nih. Pernah nggak sih kalian merasa nyeri atau perih saat buang air kecil atau bolak-balik ke kamar mandi tetapi urin yang keluar cuman sedikit? Nah, sebagian orang mungkin menganggapnya hal biasa. Mungkin cuman kurang minum atau mungkin hanya iritasi ringan. Tapi, bagaimana kalau itu sebenarnya adalah tanda infeksi saluran kemih atau ISK? Nah, hari ini kita akan membahas kondisi yang cukup sering terjadi, terutama pada wanita. Tetapi ini sangat sering diabaikan. Untuk membahasnya lebih dalam, sudah hadir bersama kita narasumber yaitu Kak Belva yang akan menjelaskan dari sisi kesehatan. Halo Kak, apa kabarnya hari ini? Halo Wanda, kabar aku baik, makasih ya. Ngomong-ngomong, aku senang banget nih bisa diundang di acara Infek ini untuk berbagi seputar informasi mengenai ISK. Karena ISK sendiri itu merupakan infeksi yang cukup sering terjadi di kalangan masyarakat umum ya. Tetapi masih banyak nih yang belum memahami apa sih penyebab dari ISK dan juga cara pencegahannya. Oke, baik Kak. Kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar dulu ya. Sebenarnya apa sih infeksi saluran kemih atau ISK itu? Infeksi saluran kemih atau yang disingkat ISK merupakan infeksi yang terjadi pada bagian sistem kemih, yaitu uretra, kandung kemih, ureter, ataupun ginjal. Nah, infeksi ini tuh biasanya disebabkan oleh bakteri, dan yang paling sering itu adalah bakteri Escherichia coli yang berasal dari saluran pencernaan. Nah, bakteri ini dapat masuk ke saluran kemih melalui uretra, lalu bisa berkembang biak dan bisa menyebabkan infeksi. Nah, ISK ini paling sering terjadi pada kandung kemih dan uretra. Tapi, kalau misalnya nggak ditanganin dengan baik, infeksi ini dapat menyebabkan komplikasi, yang dimana dapat menyebar hingga ke ginjal. Wah, menarik sekali ya penjelasannya. Lalu Kak, apa sih tanda dan gejala untuk orang atau yang dirasakan oleh orang yang mengalami ISK tersebut? Nah, aku mau kasih tahu nih beberapa gejala yang paling umum atau yang paling sering terjadi dialami oleh penderita ISK. Yang pertama, biasanya penderita ini merasakan sensasi nyeri atau rasa yang perih yang amat sangat saat buang air kecil. Terus yang kedua, si penderita ini sering banget nih buang air kecil. Dia pengen terus-terusan ke toilet untuk buang air kecil. Tetapi urin yang keluar itu cuma sedikit-sedikit. Jadi biasanya penderita ini tuh merasakan perasaan yang tidak lega setelah buang air kecil. Lalu yang ketiga, urinnya itu seringkali terlihat keruh atau berbau tajam. Terus selanjutnya ada nyeri juga pada perut bagian bawah. Kenapa sih bisa nyeri? Karena kan itu bisa menyerang saluran kemih ya. Jadi yang terasa sakit itu di perut bagian bawah. Dan yang terakhir juga dalam beberapa kasus muncul nih demam. Nah, jika infeksi ini sudah sampai ke ginjal, gejalanya itu bisa lebih berat, kayak demam tinggi, nyeri di pinggang, mual, dan juga muntah. Oh gitu ya Kak. Lalu siapa saja sih yang lebih berisiko mengalami ISK? Nah, beberapa faktor yang bisa meningkatkan resiko ISK. Aku sebutin satu-satu. Yang pertama itu perempuan. Kenapa sih perempuan itu bisa lebih beresiko daripada laki-laki? Karena menurut anatomi, saluran uretra perempuan itu lebih pendek sehingga bakteri ini lebih bisa mudah lebih masuk. Dan yang kedua adalah kurangnya minum air putih. Ketiga, menahan buang air kecil terlalu lama. Nah, aku pernah lihat nih beberapa mahasiswa itu sering menahan buang air kecil ketika mata kuliahnya sedang berlanjut. Mungkin beberapa dari kita juga pernah berpikir, nanggung nih matkulnya bentar lagi selesai, nanti aja deh. Sampai kita nggak sadar, udah sejam lebih kita menahan buang air kecil gitu. Terus yang keempat, kebersihan area genital yang kurang baik, kayak misalnya area genitalnya lembab atau
tidak sering mengganti celana dalam itu bisa meningkatkan resiko ISK. Yang kelima adalah penggunaan kateter urin dalam waktu yang lama. Sebenarnya kateter urin itu maksimal digunakannya itu hanya 1 minggu, nggak boleh lebih dari itu. Kenapa? Karena ketika dipasang kateter urin, bakteri dari luar itu bisa cepat masuk, bisa berkumpul di kateter itu sehingga masuk ke dalam saluran kemih. Jadi kateter urin itu harus sering-sering diganti. Oke. Dan yang terakhir tuh ada penyakit tertentu seperti diabetes. Karena itu penting sekali nih menjaga kebersihan dan juga pola hidup sehat untuk mencegah infeksi saluran kemih. Oh, oke Kak. Kalau begitu, bagaimana sih cara mencegah penyakit infeksi saluran kemih itu? Ada beberapa langkah pencegahan yang bisa kita lakukan. Antara lain, yang pertama, minum air putih yang cukup, minimal sekitar 2 liter per hari. Dan yang kedua, tidak menahan buang air kecil yang terlalu lama. Yang ketiga, kita bisa menjaga kebersihan area genital, antara lain membersihkan area genital dari depan ke belakang setelah buang air. Nah, aku juga mau kasih satu fun fact, kenapa sih kita harus membersihkan area genital itu dari depan ke belakang. Kalau misalnya kita lihat dari anatomi manusia, yang belakang itu maksudnya anus ya. Nah, anus itu kita ketahui sendiri merupakan tempat pembuangannya feses. Nah, otomatis anus itu memiliki banyak bakteri yang terdapat di situ. Makanya kita disarankan kalau membersihkan area genital dari depan ke belakang. Karena ketika kita membersihkan dari depan ke belakang, bakteri itu akan tidak mudah masuk. Dari anus itu tidak akan mudah masuk. Jadi area genital kita tetap aman. Lalu kita bisa buang air kecil setelah berhubungan seksual. Ini untuk yang sudah menikah ya. Dan yang terakhir, menggunakan pakaian dalam yang bersih dan juga tidak terlalu ketat agar area genital kita itu tetap kering dan juga tidak lembab. Nah, dengan kebiasaan sederhana inilah resiko terjadi infeksi saluran kemih bisa berkurang secara signifikan. Oke, sekarang aku mau ada pertanyaan lagi nih Kak. Nah, jika seorang sudah mengalami ISK, apa yang sebaiknya harus dia lakukan? Jika seseorang sudah mengalami gejala ISK, sebaiknya dia harus segera memeriksakan diri ke tenaga kesehatan. Yang paling penting jangan self-diagnose. Nah, biasanya dokter ini akan melakukan pemeriksaan urin untuk memastikan adanya infeksi. Terus yang kedua, biasanya dokter akan memberikan obat antibiotik sesuai dengan jenis bakteri penyebabnya. Nah, penting sekali untuk menghabiskan antibiotik sesuai anjuran dokter agar infeksi ini benar-benar sembuh dan juga tidak kambuh kembali. Wah, ternyata infeksi saluran kemih bukan masalah yang dianggap sepele ya. Mulai dari gejala, faktor risiko, hingga pencegahannya sangat penting untuk kita ketahui agar kesehatan saluran kemih tetap terjaga. Terima kasih banyak ya Kak Belva atas penjelasan yang sangat informatif hari ini. Iya, sama-sama Wanda. Nah, semoga informasi yang udah aku sampaikan ini bisa bermanfaat dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih menjaga kesehatan. Baik Sobat Sehat, itulah pembahasan kita hari ini tentang infeksi saluran kemih. Ingat ya, jaga kebersihan, cukup minum air putih, dan jangan menahan buang air kecil yang terlalu lama. Saya Wanda Tehbana pamit undur diri. Sampai jumpa di Infect, Real Talk, Real Health.